Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ajaran Islam pasti mengajak kepada perkara kebaikan, dan setiap syariat Islam yang Allah tentukan tentu juga membawa manfaat dan ada maksud yang baik di dalamnya. Dalam Islam, kita mengetahui bahwa sumber dalam menetapkan suatu hukum adalah melalui Al-Quran dan hadis. Sahabat Muslim Spotlight, azan merupakan syiar Islam untuk memanggil umat Islam guna melaksanakan salat wajib 5 waktu. Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, bahwa awal mula munculnya azan yang hingga saat ini dikumandangkan di seluruh penjuru dunia adalah ketika dulu untuk mengumpulkan umat Islam masih belum sulit karena ketika itu umat Islam masih berjumlah sedikit. Namun dengan bertambahnya kuantitas umat Islam dan kesibukan yang beragam membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Dengan kondisi itulah, maka dicari solusi bagaimana agar umat Islam dapat sholat tepat waktu. Lantas, bagaimanakah asal-usul munculnya azan? Siapa dan dari manakah pembawa lafaz azan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tonton video ini sampai akhir agar kamu mendapatkan informasinya. Namun, sebelum kami membahasnya lebih lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng channel ini agar kamu tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan selamat menonton. Pada awal kedatangan kaum muslimin di Madinah, pada waktu itu belum ada satupun penanda yang digunakan sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Orang-orang pada saat itu hanya memperkirakan kapan waktu tibanya sholat, kemudian berkumpul bersama untuk melaksanakannya. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umat Islam dengan kesibukan yang beragam, membuat sebagian mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Lantas, hal ini menimbulkan kegelisahan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga Rasulullah SAW dan para sahabat pun bermusyawarah untuk membicarakan hal ini. Pada saat musyawarah, para sahabat pun saling mengemukakan pendapat. Penyalaan api, suara lonceng, tiupan trompet pun sempat diusulkan para sahabat. Namun Rasulullah SAW dengan tegas menolak hal itu karena merupakan bentuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Kemudian, Umar bin Khattab pun ikut mengusulkan sesuatu. Umar bin Khattab pun berkata, "Apakah tidak sebaiknya kita mengutuskan seseorang untuk menyerukan panggilan sholat?" Rasulullah SAW pun menyetujui usulan tersebut, lalu memanggil Bilal dan menyuruhnya mengumandangkan seruan untuk sholat. Namun ketika itu, Bilal belumlah menyerukan panggilan sholat sebagaimana yang kita kenal sekarang. Untuk sementara, usulan Umar bin Khattab pun dipakai sebagai penanda waktu sholat. Setelah itu, pulanglah para sahabat ke rumahnya masing-masing. Namun, pertemuan tadi masih menjadi ganjalan di hati salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Asim bin Thalabah. Ibunya bernama Nusaybah binti Ka'ab, salah seorang sahabiyah yang terkenal. Abdullah bin Zaid termasuk dalam 70 orang rombongan Yasrib yang pertama-tama masuk Islam dan melakukan baiat dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Kesetiaan dan kecintaannya kepada beliau tidak perlu diragukan lagi. Dirinya telah ia gadaikan untuk Allah dan Rasulnya. Abdullah bin Zaid terus memikirkan kegelisahan Rasulullah SAW hingga ketika kembali ke rumahnya lalu tertidur. Dalam tidurnya itu, ia bermimpi mendengarkan azan. Esok harinya, Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Ia juga memberitahukan bahwa Umar bin Khattab pun telah bermimpi yang sama selama 20 hari. Namun Umar tidak menyampaikannya ke Rasulullah SAW. Maka karena Rasulullah SAW sudah tahu perihal kalau Umar pun ternyata mendapatkan mimpi yang sama, Umar bin Khattab pun menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa di dalam mimpi dia bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai pakaian berwarna hijau. Lalu dia bertanya kepada laki-laki yang berpakaian berwarna hijau tersebut, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan kau jual?" Kemudian orang itu balik bertanya, "Memangnya ingin kau gunakan untuk apa?" Lalu Umar pun menjawab,
sebagai panggilan sholat. Orang itu bertanya lagi, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Kemudian dia menyebutkan kepada Umar radhiyallahu anhu lafaz azan. Rasulullah SAW pun menanyakan perihal ini kepada Umar bin Khattab. Apa yang menghalangimu untuk menceritakan mimpimu kepadaku? Tanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abdullah bin Zaid telah mendahuluiku, karenanya aku pun menjadi malu, ucap Umar. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta Bilal mempelajari bacaan azan dari Abdullah bin Zaid. Setelah itu, Bilal pun mengumandangkan azan. Sejak saat itu, suara azan bergema di Madinah setiap hari 5 kali, dan menjadi semacam penegasan bahwa kaum muslim kini telah unggul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Silahkan like jika video ini bermanfaat. Berikan kritik, saran, dan supportmu di kolom komentar. Dan terakhir, share video ini sebagai sarana dakwahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.